Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه سوى القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن تكون على من أعرض القرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الأهل في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن الفاتحة. Tolong ambilkan Quran untuk beliau. Bukan itu, Quran, ambilkan Quran. Sudah duduk semua, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam wa ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini sedianya ngaji kemarin ya, Ahad sore, tapi karena ada beberapa kendala kita ngaji hari ini. Kemarin masih ada pertemuan wali santri dan lain-lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dibuka surat Baqarah ayat 120. Ini temanya adalah Israel ya, atau mencari akar konflik Israel Palestina yang kemarin berujung perang. Saya tidak tahu sekarang sudah 1000 sekian ya korban jatuh itu. Baik, kita akan mengkaji akarnya, muasalnya dari perspektif Al-Quran, atau bagaimana Al-Quran memandang bangsa Israel dan maupun Yahudi itu sendiri, atau pada saat yang sama ini sebenarnya konflik agama atau rebutan tanah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai begini, untuk tahu akarnya ya, sebelum membaca ayat ini. Jadi pendiri Koloseum di Roma namanya adalah, ada yang tahu? Nama wali kota, seorang wali kota namanya Vespasianus.
Kelak ini tahun 79 ya, kelak Kolosium ini diresmikan oleh anaknya namanya Titus, dan setelah menjadi kaisar, Titus ini sedemikian kejamnya. Kolosium di Roma ini sejenis amphitheater seperti stadion itu, muat untuk menampung 80.000 penonton. Di sana ada pertandingan seorang gladiator, seorang petarung. Kalau teman-teman nonton TV di channel HBO, bahasa kalian HBO, gladiator ini perang dengan sesama petarung, atau perang dengan budak, atau perang dengan binatang, yang nanti manakala ada satu orang petarung atau budak terpelanting kepalanya, diterkam binatang buas kepalanya, bersorak-sorailah, bertepuk tanganlah mereka, seolah-olah itu seperti pertandingan sepak bola lah, kira-kira begitu. Baik, nanti setelah Kaisar Titus II ini menguasai Romawi, ini bapaknya kan Vespasianus tadi, mungkin hobinya naik Vespa, tapi itu pendiri Koloseum ya di Roma. Ya sesekali teman-teman main ke sana lah, meskipun cuma transit ya kan. Oke. Kemudian Vespasianus tadi. Apa ya, pertandingan budak, maka budak yang paling murah itu Yahudi. Belum lagi disusul, ini sebenarnya sejak zaman Nabi Musa ya. Kalau diurut, oke, saya urut ceritanya dari Nabi Musa saja, lebih konkret ya. Jadi Nabi Musa ini bilang, pamit kepada kaumnya, saya mau pergi 1 bulan, lebih kurang 30 hari, untuk menerima wahyu di Turi Saina atau Tur Sina atau Turi Sinin, di Bukit Tursina, yang fakhla anak laik, yang gitu-gitu loh, ayat yang sangat populer. 30, rupa-rupanya di Quran nanti disebutkan ditambah 10 hari lagi, berarti 40 hari. Nanti muridnya Nabi Musa namanya Jidan Samiri, Musa Samiri, bilang begini, menyebarkan isu, loh kita ditinggal ini sama Nabi Musa ini katanya. Maka Musa Samiri mendaku, ya saya ini muridnya. Maka ini kelak menjadi watak Yahudi. Yahudi itu siapa? Anak dari Yakub alaihissalam, Nabi Yakub ya. Ada 12 anaknya ya, Ruben, Naftali, kemudian Levi, salah satunya Yehuda itu ya, selain Nabi Yusuf, Benjamin ya, dan lain-lain. Ditinggalkan 40 hari, lalu muridnya Musa Samiri bikin patung sesembahan. Jadi watak Yahudi ini berusaha mematerialisasi spiritualitas. Jadi spiritual itu diantropomorfiskan sedemikian rupa, ditajasumkan sedemikian rupa. Nah itu dia. Ini kalau Anda nggak ngerti ya sulit bahasanya. Bahasa ilmuwan memang begini, ya kan? Jadi supaya ranah spiritualitas ketuhanan dimaterialisasi, dijadikan benda. Nah pembendaan, tajasumiyah ya, proses bendawisasi, pembendaan dari ranah spiritualitas atau ketuhanan ini dilakukan oleh Musa Samiri dengan bikin patung sesembahan dari sapi. Nah, yang fi khuar, yang injilun jasadan, yang gitu-gitu loh, yang kita ngaji tafsir sudah banyak lah, itu kalian tahu semua gitu-gitu. Ini baik sangka saya, meskipun kalian bodoh, oke. Kecuali yang di sini, baik. Dan ini takut dimatikan ya kan. Nah, oke. Kemudian nanti Nabi Musa datang marah. 11.000 orang dihasut. Ada yang katakan 12.000. Berhasil dihasut oleh Musa Samiri 12.000 orang. Banyak ini kan? Mirip ulang tahun yang ke-12 ya kan? Lalu ada orang kurus kali datang 13. Nah, 12.000. 11.000 sampai 12.000 orang berhasil dihasut oleh Musa Samiri untuk nyembah sapi. Kita ditinggal oleh Nabi Musa. Berarti kita ditinggal Tuhan kita. Ini Tuhan yang benar. Dan memang sapinya ini ada nuansa mistik ya. Bisa bersuara. Jadi kalau ketemu Rohim misalnya, "Woi," yang gitu-gitu kayak di video itu loh. Kalau ketemu siapa? Hasbi, sapinya bilang begini, "Kartu api," langsung begitu ya kan. Kalau ketemu siapa? Ma'ruf Samiri lah, lalu Luhur, yang gitu-gitu, yang pencuci baju itu loh. Nah, 12.000 orang dieksekusi mati semua oleh Nabi Musa. Kenapa? Tidak mau tobat. Datang ditempeleng siapa? Musa Samiri ini pingsan 1 minggu karena keras sekali. Jadi ada lagi dibentak langsung pingsan oleh Nabi Musa. Dan saudaranya, ada yang bilang sepupunya, ada yang bilang adik kandungnya Nabi siapa? Nabi Harun, ditarik jenggotnya.
Jadi kuat sekali. Makanya julukan Nabi Musa ini Qawiyyun Amin, itu di Quran ya. Tapi Ifrit juga Qawiyyun Amin. Dan julukan Nabi kita Nabi Muhammad juga Al-Qawiyyul Amin. Ini tidak ada hubungannya Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, tidak ya, pokoknya itu. Dan di Quran ada di surat Qasas, di surat Al-Qasas ya ayat 23. Nanti periksa lagi kalau saya salah. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sebaik-baik orang yang kau bayar. Bapak, ini kata Sofuro, Ziporah. Sofuro bahasa Arab, Ziporah bahasa Alkitab, bahasa Ibrani. Kata Ziporah atau Sofuro, Bapak, sebaik-baik orang yang kau pilih jadi pemimpin, jadi gembala, dibayar untuk menggembalakan ternak kita, ya Mas Musa ini. Tapi karena jatuh cinta ke Nabi Musa, tidak disebut nama, disebut inna khairu man istajarta al-qawiyyul amin. Kuat, lagi punya integritas. Kenapa? Karena ketika ngasih minum ternak itu diminggirkan semua peternak laki-laki dan 2 orang tadi. Jadi nanti putrinya Nabi Syuaib yang alaihissalam, Ziporah, Sofuro. Nah, ini menjadi istrinya Nabi Musa. Oke. Singkat cerita, muridnya ini aneh ya. Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun. Jadi adik angkatnya, ada yang bilang anak angkatnya, Ramses bin Meneftan. Istrinya Asia. Nah, untuk memuliakan disebut Siti atau Sayyidati, atau disebut Dewi ya kan. Nah, aneh ya, Nabi Musa diasuh Fir'aun tapi jadi nabi. Santri kinasihnya Nabi Musa menjadi Musa Samiri, ini kan aneh. Ya itulah hidup. Jadi belum tentu kalau anak kiai lalu hebat, belum tentu. Apalagi yang tidak anaknya kiai. Dah iya. Nah, oke, sudah. Nabi Musa, ini kan Qawiyyun Amin Nabi Musa kan, di Qasas, nanti periksa lagi ya surat Qasas 23. Oke. Kemudian betul ya? Iya. Oh 26 ya. Ya kan tambah 3 berarti kan. Dan kan tinggal nambah gitu. Masa ilmuwan nggak bisa ya kan? 23, 26, tambah 3, aman gitu. Musa Samiri, oke, Musa Samiri. Banyak yang Samiri di sini. Dimulai dari Hasbi Samiri, Zidan Samiri, ya kan, terus Isa, kemudian Niko Samiri, pas banget ini kayaknya. Rohim apalagi. Nah, setelah dieksekusi mati 12.000 orang, apa berhenti ajaran ini? Tidak. Nanti ada pengikut Musa Samiri namanya di Alkitab disebut Malkisedek. Malkisedek atau ditulis Malkitesedek. Dalam bahasa Arab Malik, Sodik. Malkisedek di Alkitab tahu ya, kalau saya nyebut Alkitab berarti ya Injil itu loh. Jadi perjanjian lama Old Testament itu Torah dan Mazmur, New Testament perjanjian baru ya Injil itu. Nah, itu disebut 12 kali Malkisedek ini. Ini sebenarnya bacaan saya lama gini-gini, saya sudah males cerita begini ya. Kalau dulu ya memang. Jadi kalau cerita gini-gini, itu kalau saya cerita begini-begini ini Gus Munib, itu kayak cerita kampung saya. Ditahu betul gitu, ini pojokan itu, orangnya itu, di kartu api, ya gitu-gitu ya. Saya tahu betul itu. Karena bacaan lama gini. Oke. Malkisedek bikin gerakan mistik untuk meneruskan tradisi sapi. Sesembahan atau menyembah, worship, penyembahan kepada sapi yang dilakukan Malkisedek. Nanti semua raja, Malkisedek ini orang suci, gelar untuk orang suci. Maka nanti Raja David, Nabi Daud itu loh, Raja Salomon itu bergelar Malkisedek semua. Semua orang suci dari Yahudi disebut Malkisedek. Nah, oke. Kemudian Malkisedek ini bikin gerakan namanya gerakan mistik ini, gerakan perdukunan ya, gitu-gitulah ya, gerakan mistik, kapalistik. Karena orang Arab tidak bisa ngomong P, jadi Kabbalah, gerakan Kabbalah. Nah, sepeninggal Malkisedek, singkat saja karena waktunya terbatas, setelah ini masih mau ngejikam. Kapalistik ini Kabbalah pecah jadi 2. Yang ngurusin ekonomi, ada yang ngurusin ekonomi, ada yang politik. Ada yang Freemasonry. Nah, ada yang Illuminati. Ini agak lama kalau cerita ini ya, tapi kira-kira begini. Oke, nanti di zaman ini kan sudah terusir ya. Sejak zaman Fir'aun, Ramses bin Meneftan, ini Yahudi selalu jadi korban. Sampai nanti Kaisar Titus II. Nanti puncaknya Kaisar Romawi namanya Kaisar Nero membakar 600 budak hidup-hidup di tepi jalan untuk menerangi jalan.
Maka program mengalih data dari hard disk ke VCD atau DVD, burning, salah satu program paling terkenal adalah Nero. Burning itu membakar, makna harfiah. Nero itu maknanya bukan niru bukan, Nero, memang Nero. Nah, maka memburning VCD itu ya, burning itu kan programnya Nero itu. Niru. Jadi Kaisar Nero membakar 600 budak hidup-hidup, budak Yahudi semua di tepi jalan, dibakar hidup-hidup, kasih minyak bakar. Jadi dia menikmati di jalan sambil baca puisi, pertunjukan di Koloseum, seolah-olah ini Anda baca tulisan saya di Kondom Gergaji atau di Filsafat Tuku Malas ada muasal kejahatan judulnya, nanti baca di situ ada. Nah, seolah-olah lampu jalan, kira-kira begitu. Sudah di Kaisar Titus, sejak Kaisar Titus II tahun 70 Masehi nanti bangsa Yahudi mengalami diaspora. Diaspora itu apa? Minggat ke seluruh penjuru bumi, paling banyak Eropa. Di Madinah ada. Nanti Bani Qainuqa, Bani Nazir ketemu dengan Nabi itu. Jadi mereka ribuan tahun minggat dari diaspora. Nah, kalau di sini kan teman pora ya kan, diaspora, namanya porak-poranda. Penyakit kulit yang itu ya kan. Maman sedih. Di sini julukan saya paling banyak Pak, ada kalpanak, ada gitu. Nah, bagus itu. Oke, minggat. Sampai nanti puncaknya, singkatnya begini, ada seorang ideolog. Ini kan Freemasonry. Kalau teman-teman pelajari ini kan ya, ada politik dan ekonomi. Merek dunia terkenal apa? Merek dunia terkenal Nike, Adidas, Hermes itu Hermes, tas Hermes itu loh, Christian Louboutin, Louis Vuitton dalam bahasa Prancis gitu nyebutnya. Semua merek-merek Mercedes, BMW, Audi, Peugeot, Peugeot itu loh merek mobil Prancis ya. Sorry karena lidah kalian biasa jemblem, lidah saya biasa roti, ya beda lah. Maka merek-merek dunia itu bikinan ini, Illuminati ini. Jadi Freemasonry ngurus politik, ini ngurus ekonomi, semuanya. Contoh, setelah Perang Dunia ada World Bank, Bank Dunia, ada IMF, International Monetary Fund. Ini supaya teman-teman punya wawasan dunia. Masa wawasan kampung tok ya kan, wawasan dunia sekali. Ya salahnya sendiri suruh ngaji keilmuan ya kan. Oke, wawasan dunia. Terus katanya Mama, kok sombong gitu Pak? Ya kan kalimat yang Dharma, ilmuku lebih tinggi dari kesombonganku. Maman tidak, kesombonganku lebih tinggi dari kesombonganmu. Walhasil sombong. Atau kuatnya Rohim ya, kerjakan doamu, doakan kerjamu, doakan saja. Nggak ada kerja berarti itu, doa tok ya kan. Maunya bikin kuat tapi salah. Jadi setelah perang ini menurut Anda jualan apa Ustadz Falah? Jualan jualan senjata. Nanti yang kalah perang negaranya hancur, betul ya. Bagaimana memulihkan negara? Pinjam ke Bank Dunia, namanya World Bank, Bank Dunia. Pinjam ke IMF, International Monetary Fund, dana moneter internasional. Jadi saya, bacaan-bacaan saya seperti Foreign Affair ya. Ini bacaan para diplomat, bacaan mahasiswa HI, bacaan diplomat tahu ya? Menlu gitu-gitu itu loh. Itu bacaan saya lama gitu itu. Bukan kemarin sore. Gitu ya. Jadi sejak remaja, sejak lebih muda dari Ishak, bacaan saya sudah begitu, berbahasa Inggris. Baik, ya hanya karena malas bicara aja. Oke. Baik, Saryawan, kalau kalian rematik, maka nanti dikasih pinjam. Bayarnya nyicil. Kalau enggak bayarnya dengan sumber daya alam dan lain-lain. Nah, itu dia. Sebutkan saja pewarna, pakaian, fashion dalam bahasa mereka, kemudian otomotif, semuanya itu berorientasi ke sana. Bahkan kita kan teman-teman ngaji Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, teman yang lama. Salah satu bacaan saya Tarikh Ibnu Khaldun itu. Transaksi itu harus pakai emas. Kalau emas 3 gram di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Muhammad, sekarang sampai kiamat dapat kambing, maka sampai kiamat dapat kambing. Kalau di zaman Nabi 3 gram emas ya, di zaman Nabi Musa dapat kambing misalnya 1, di zaman Nabi Muhammad sampai kiamat sama. Tapi kalau uang turun, mengalami inflasi, jadi nilainya turun, mengalami inflasi atau devaluasi. Tapi kalau emas tidak. Nah, anehnya begini, setiap kita transaksi dengan kartu kredit atau apa, setelah keputusan Britain tahun 60 itu ya dengan dolar. Contohnya begini, saya mau mencetak uang 3.000 triliun. Nih, negara saya misalnya negara
negara Vrindavan ya, negara Konoha ini bikin uang 30 triliun. Oke, uang kertas. Kan ada uang kartal, uang giral. Kalian pernah belajar ekonomi kah? Beberapa kalian tidak pernah sekolah wajahnya, oke, tidak apa-apa. Ini supaya stabil bagaimana? Takut ada inflasi, takut ada resesi ekonomi, harus ada simpanan. Nah, harus ada simpanan. Jadi apa ya? Dari takrib itu hiwalah namanya. Kapan-kapan kita ngaji takrib tapi pakai perspektif ekonomi internasional ya. Itu tuh baru ilmu. Dulu teman-teman yang lama ngaji begitu ke saya. Ketika saya masih muda waktu itu ngajinya gitu. Sekarang ya enggak lah. Yes, mari kita sholat, sholat masuk surga lah, gitu-gitu dok yang sekarang. Oke. Nah, simpanannya apa? Kalau ada resesi, ini simpanannya kan emas. Karena enggak semua orang punya emas, maka simpanannya dolar. Nah, maka kita bergantung terus. Nah, sekarang di majalah Foreign Affairs yang baru bulan Desember kemarin itu saya membaca The World According to Xi Jinping. Sekarang dunia apa kata Xi Jinping? Sudah pakai yuan sekarang transaksi. Udah bergeser ya. Oke, terlalu jauh sebelum masuk ke tafsir sedikit lagi. Jadi gerakan-gerakan seperti ini nanti singkatnya begini, ada seorang ideolog namanya Theodore Herzl atau Theodore Herzl. Theodore Herzl 1889. Ini semua diaspora orang Yahudi yang ada di seluruh Eropa, ayo pulang katanya ke tanah yang dijanjikan. Waktu itu tanah Palestina dan Israel yang rebutan tok sekarang itu punya siapa? Dijajah siapa? Masih milik Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani runtuh menjadi milik Inggris berdasarkan perjanjian Sykes dan Picot. Angel ya sudah. Jadi Sykes dan Picot ya, orang Prancis kan begitu bacanya. Ada perjanjian Sykes dan Picot. Kemudian kata Inggris begini, opsi ini ya, opsi Aljazair, Lebanon, kemudian Mesir, kita taruh mana ini? Orang Israel ini, orang Yahudi yang di Eropa ini. Akhirnya dipilihlah Palestina. Palestina sudah ditempati oleh bangsa Arab. Palestina itu sudah ditempati bangsa Arab. Terus tahun 30 ini. Jadi karena Turki Utsmani runtuh itu 24 April berapa? 1924. Oke. Dari 30 sampai tahun 46 tidak ada kesepakatan buntu. Berapa tahun? 16 tahun. Orang Palestina tidak mau, kan bangsa Arab. Jadi Palestina ini tanah saja, tanah yang ada Quds di situ. Dulu namanya Aelia Capitolina. Oh, ini panjang kalau cerita ini mah ya. Oke, sudah tidak apa-apa. Aelia Capitolina. Kota suci 3 agama. Di situ ada Solomon Temple, Masjid Sulaiman, yang sekarang Masjidil Aqsa sebenarnya hancur, sudah diganti oleh Masjid Umar ya. Tapi taruhlah Solomon Temple. Oke, Solomon Temple. Masjidil Aqsa saja. Oke, Solomon Temple dulunya kan yang bikin Nabi Sulaiman. Ya. Ada apa garuk-garuk is? Kalau perlu 2 ini ya, ekstrim ya kan. Solomon Temple. Setelah itu di seberang jalannya ini saya tulis di Tersesat Jalan yang Benar. Saya 2006 sudah nulis itu. Nah, ada yang kelahiran 2006. Nah, itu baru ilmuwan. Itu di depannya ada gereja Holy Sepulchre, di seberang jalannya lagi ada Wailing Wall, tembok ratapan. Begitu Nick. Jadi bacaannya itu mana bahasa Inggris sambutan tok. Memang bahasa Inggrisnya bacaannya ya kan. Nah, Pak, bahasa Inggris jembatan basah apa Pak? Dia orang Jawa. What do you nah itu dia, itu bahasa Inggrisnya jembatan basah ya. What tahu ya, what jembatan itu, nah itu dia, bingung dia kan. Nah, kota suci 3 agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Yahudi dulu, Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke, ini Aelia Capitolina sudah. Nah, untuk kemudian nanti Theodore Herzl pulang, setelah itu di pemerintah Inggris taruh di situ. Dari tahun 30 sampai 46 konflik toh, akhirnya dibawa ke PBB. Maka nanti di PBB di New York sidangnya melahirkan satu resolusi yang sangat terkenal, fakta atau resolusi, namanya resolusi 181, partisi membelah tanah Palestina menjadi 2. Sepertiga untuk Israel yang baru pulang dari Eropa itu, minggat tadi itu loh, yang terusir karena perang salib, salah satunya perang salib ya. Perang salib ini 1100 sampai 1306 kali perang, yang kalah Yahudi toh.
Islam Kristen, Islam Yahudi Islam, Yahudi Kristen. Yang kalah Yahudi tok itu. Nah itu dia, 6 kali perang 200 tahun, 1100 sampai 1300, Crusade War, perang salib. Ketika saya cerita Crusade War, Ustadz Yani bilang, orang itu Pak, loh, dikira nama orang Crusade War. Saking awamnya beliau ya kan, ya enggak apa-apa, Crusade War itu. Nah tanya kan, perang di Ponorogo dipimpin, di Ponorogo Pak, Imam Bonjol, perang salib, dipimpin salib Pak. Ya bukan lah, kalau gitu Salim, adiknya Salib katanya. Ya bukan. Kalau gitu perang salib dipimpin oleh komandannya. Nah, di mana? Ya di tempatnya. Saya tanya Pak Saifi itu, perang di Ponorogo terjadi tahun berapa? Perang Jawa itu 1835 Pak. 1825 ya. Oke. Sampai dengan bingung ya kan. Sampai dengan selesai katanya itu. Padahal 1930 belum ada dalam catatan saya Pak itu. Oke. Nah, 46 sidang, ya kan? Bulan November, 6 bulan kemudian, berarti bulan Mei. 6 bulan kemudian, Israel segera deklarasi kemerdekaan. Ini orang Palestina tidak mau. Kenapa? Palestina merasa, orang Arab, ini konfliknya jangan Palestina, konfliknya suku Arab, suku Yahudi itu saja. Bangsa Arab, bangsa Yahudi, bukan perang agama. Tidak ada perang agama. Jadi silakan baca bukunya Karen Armstrong ya, Holy War, tidak ada perang agama. Ya perang apa? Ya perang kepentingan, jualan senjata, propaganda gitu-gitulah. Oke. 46 sidang di PBB, lahir resolusi 181, Fakta 181. Hasil dari Fakta atau resolusi 181 apa? Hasilnya adalah dibelah negara tanah Palestina, tanah tak bertuan. Kenapa? Dia masih jajahan Inggris, sebelumnya jajahan Turki Utsmani. Berarti tanah apa? Tanah tak bertuan. Jangan bilang negara, ini tanah tak bertuan, ya kan? Di situ yang ada siapa? Ya kerajaan-kerajaan, ya banyak. Ketika dijajah, bukan negara berdaulat. Sama dengan Indonesia, dijajah, tidak berdaulat. Begitu deklarasi kemerdekaan, berdaulatlah kita. Maka bulan Mei 1947, deklarasi. Israel merdeka. Di tanah yang sepertiga, berarti kan lebih besar Palestina. Lebih besar orang Arab yang ada di Palestina. Oke, setelah itu bagaimana? Sehari kemudian langsung diserang oleh bangsa Arab. Mesir, Lebanon, Libya, Syria, semua nyerang Yahudi, semua nyerang orang Israel yang ada di Palestina. Menang mereka, kalah Israel sudah siap, bangsa Yahudi itu. Mereka minggat belajar itu. Kalau kalian kan minggat kabur dari rumah ya kan. Mereka belajar bikin senjata macam-macam. Mereka sudah kuasai dunia waktu itu. Jadi Israel sebenarnya mau baik. Ayo kita hidup bareng, hidup rukun saja. Orang Arab yang ada di Palestina tidak mau. Loh kita besar, nggak mau. Nggak mau kita dibagi-bagi. Nah, makanya menarik kemarin tahun lalu bulan September tahun lalu betul, Perdana Menteri Israel sekarang tahu Perdana Menteri Israel namanya Yair Lapid. Kalian nggak ngikuti gitu-gitu ya? Oh ya sudahlah, gimana nggak ngikuti? Saya ngikuti isu internasional itu. Tapi kan saya hidup di kampung di Tegal Sari. Ya saya ikuti. Kenapa? Itu minat saya. Kan aneh itu Farid ya. Loh, ngapain ngurus Israel? Loh, itu minat saya kok. Minat para ilmuwan memang begitu. Loh, saya bukan menteri luar. Ini menteri luar negeri, menteri keuangan di zaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ini nama sangat populer ini. Kalau Anda tidak tahu kelewatan sudah itu. Nah, sebelumnya jadi menteri luar negeri, wartawan, jurnalis. Maka majalah Time menghargai Yair Lapid ini sebagai orang yang paling berpengaruh. Jadi orang yang paling Yahudi yang paling berpengaruh ya, termasuk 100 tokoh dunia di majalah Time ya. Oke. Kata Yair Lapid, ayo rembuk lagi lah. Tapi sebelumnya naik dulu ke sini supaya nanti ketemu sebabnya di sini ya. Jadi ini sebab nuzulnya, sebab nuzul versi Eropa ya kan ya, versi Barat begitu. Oke. Deklarasi kalah setelah umumkan. Seharusnya kan Palestina umumkan juga dong, kita merdeka, selesai, tidak ada perang. Tapi orang Arab kan egois. Mereka tidak mau, kita besar. Begitu kalah perang, ngemis-ngemis. Terus perang terus. Maka Arab ini terus mengalami kehidupan getir yang menurut mereka mengalami peristiwa yang disebut Nakbah. Peristiwa Nakbah. Apa peristiwa Nakbah? Peristiwa duka cita, musibah besar, malapetaka besar. Karena mereka tidak menang-menang perang. Jadi dikira hanya 1 juta waktu itu Yahudi. Pertama 60.000, terus hanya 1 juta. Diusir, ya kan? 60.000 pertama, 6.000, 60.000, terus 60.000 saja sudah berhasil mengusir 1,3 juta orang Palestina waktu itu.
Nah, mereka makanya betul ya kan, bagaimana itu di Quran itu David dan Goliat itu bismillahirrahmanirrahim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak golongan kecil mengalahkan golongan besar. Sebaliknya dalam Anda tahu perang yang umat Islam kalah selain perang Uhud, perang apa namanya? Perang Hunain. Orang Islam sombong. Wa yauma Hunain ini jabatkum, sombong. Woi kita 100.000 menang. Kalah. Nah ini dia, makanya kita jangan sampai ya ada apalah jumawa dan seterusnya. Ini akar konfliknya dan dimulai dari 46, mereka deklarasi negara tahun 47. Sampai sekarang perang tidak berhenti-berhenti. Akhirnya sekarang apa? Ayo bikin resolusi 2 negara lagi. Itu Gus Dur sudah bilang. Ketika beliau presiden, buka hubungan diplomatik dengan Israel, betul ya? Kenapa? Kata Gus Dur, kalau mau mendamaikan oh jangan ini contohnya. Kalau mau mendamaikan Palestina dengan Israel, kita harus masuk ke kedua-duanya. Orang yang benci Israel kenapa sih? Yang benci Israel kenapa? Orang yang benci Israel kenapa? Karena Quran kah? Itu karena pengaruh ustadz bodoh, bukan karena Quran. Quran tidak bilang gitu. Itu ustadz bodoh yang bilang itu. Penceramah-penceramah nirpustaka yang tidak baca, yang bacanya sempit, mungkin tidak baca sama sekali. Lalu menganggap, ayo benci, lantar doang kal Yahud. Mana akan kita baca, betul kan? Lantar doang kal Yahud itu begitu maknanya. Wala nasura hatta tatami amil tahu ya. Nah, ya misalnya kullu nimatil amali fadlul alamin, apa betul begitu maksudnya? Kita akan tahu setelah ini. Jadi sedikit lagi. Jadi setelah itu kata Yair Lapid ini kan di sana ada partai kolot, partai konservatif. Ketika saya cerita bahwa di Yaman ada komunis, nggak percaya. Ya dulu lah ketika saya masih aktif di Facebook ya, mainan Facebook itu, mana ada di Arab komunis, langsung saya kasih linknya. Ini katanya, mingkem setelah itu tidak ada balas ya kan. Nah, tapi setelah itu, waduh, nih buang-buang umur lah ya kan. Luhur, Baitul Hikmah, lalu pulang ya. Nah, kartu api ini katanya. Oke. Nah dari ini peristiwa Nakba terjadi sampai sekarang. Nah terus yang kemarin konflik Hamas itu siapa? Hamas itu yang warisannya yang Arab zaman dulu ya. Ada Hamas dan Fatah. Fatah pro 2 negara, pro resolusi 2 negara. Oke, kita kembali ke keputusan PBB saja. Kepada resolusi 181 negara ini dibagi 2, Israel dan Palestina. Coba kalau mau waktu itu tidak ada perang. Nah, memang wataknya Arab perang ya kan? Memang katanya Arab tak perang. Ya Jawa juga begitulah sama kan banyak. Karena memang kekuasaan itu kata Ibnu Khaldun itu malzudun syarif ya. Ini kata Yair Lapid, ayo kita kembali ke resolusi ini, kita buatkan lagi. Tapi Hamas tidak mau. Makanya yang diserang itu campnya Hamas semua itu. Fatah tidak ada. Karena Fatah ini setuju dengan kesepakatan damai. Nah sekarang mereka, ayo kita bikin resolusi 181, mereka tidak mau. Loh, sebagaimana kamu tidak mau damai dulu, sekarang kita juga tidak mau damai. Karena partai-partai konservatif. Tapi Yair Lapid tidak, ayo kita damai saja. Jadi kalau melihat konflik itu bukan perang agama. Ada yang video, ini semua bangunan hancur, hanya Quran yang tidak hancur katanya. Anda percaya gitu? Enggak, maksud saya kalau bodoh sendirian saja, enggak usah ngajak orang. Nah, itu maksud saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk. Ini paham ya, sudah bukan konflik agama ya. Betulkah Yahudi itu Yahudi yang itu? Ternyata gerakan yang dilakukan Theodor Herzl bukan Zionisme, gerakan kembali ke Bukit Zion. Baik Freemasonry maupun Illuminati, bukan gerakan agama. Kalau begitu gerakan apa? Ya gerakan menguasai. Gerakan politik namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kira-kira sebab nuzul konflik yang pecah-pecah kemarin itu ya. Jadi perang begitu. Ya pasti ada katanya, kata siapa? Ada invincible hand, ada tangan-tangan tak terlihat, ada tangan-tangan gaib yang pegang remote itu supaya kita tukaran tok. Jadi orang benci Israel. Kalau dari ini menurut Anda yang salah itu mana? Ini kan tanahnya Israel terusir. Bangsa Yahudi terusir, ya kan? Kemudian di situ didiami oleh orang Arab yang nanti disebut Palestina, ya kan? Begitu diajak damai, memang jajahannya Yahudi, jajahannya Turki Utsmani. Setelah dijajah Turki Utsmani, Turki Utsmani runtuh, lalu dijajah Inggris. Makanya lihat saja peta Eropa, peta Afrika itu batas negaranya lurus-lurus gini. Kenapa? Karena negaranya begini. Lihat peta Eropa ya, dari Aljazair utara kan, Mesir, Aljazair, Tunisia, itu lihat itu Maroko ya, paling utara itu. Jadi
peta Afrika taruh di atas meja, lalu perjanjian Sikes dan Piko bikin pakai penggaris. Ini untuk kamu, ini untuk begitu. Tengok batas Indonesia kan tidak rata. Kenapa? Karena perang itu. Tapi mereka dibagi di atas meja. Nah, sama dengan begini, ini pengungsi Yahudi gimana nih? Taruh mana ini? Taruh Aljazair, Libya, Libanon, atau Mauritania atau mana? Nah, taruh Palestina, lalu taruh di Palestina. Yang waktu itu Palestina jajahan Inggris. Kan wajar kan, normal sekali itu alasan begitu itu. Tapi kalau saya bicara begini nanti dianggap membela Israel. Ya salah sendiri ngaji keilmuan. Padahal mereka yang menuduh yang tidak baca, ya kan? Nah, ini beberapa teman-teman harus tahu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Baqarah ayat 120. Walam tardu ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa la in tabatahu wa hum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Lan tardo, lan ini maknanya tidak akan pernah. 120, setelah ini kita geser ke 100 ke ayat 40. Tidak akan pernah rela kepada Muhammad al-Yahud. Pertanyaan Yahudi yang dihadapi Nabi Muhammad siapa? Yahudi sebagai bangsa? Apa Yahudi sebagai anaknya Nabi Yakub? Apa Yahudi sebagai agama? Atau Zionisme? Yang mana Zionisme lahir tahun 1889, kembali ke Bukit Zion, Theodor Herzl. Ini protokol Zionis tahun ini dibikin. Berarti Yahudi yang mana? Ya sama dengan orang Arab, banyak yang bejat. Orang Jawa, orang mana saja banyak yang bejat, ya kan? Nah itu dia. Berarti Yahudi yang dihadapi Nabi, yang nanti perang-perang, puncaknya perang Khoibar, sehingga benteng Yahudi yang di Khorba itu nanti runtuh ya, dibuka, didobrak, ditaklukkan oleh seorang pemimpin namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka julukan Sayyidina Ali adalah Fatihu Khoibar, orang yang menaklukkan, merobohkan benteng Yahudi di Khoibar. Nah itu Yahudi yang di sana. Walan Nasoro, Nasrani yang mana? Karena ada di Ali Imran, bunyi ayatnya bagaimana? Latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Akan kau dapati orang yang penuh cinta kasih kepada orang-orang beriman, kepada orang Islam maknanya, yakni orang Nasrani. Kalau begitu Yahudi yang mana? Yahudi agama, bangsa, Zionis belum ada. Yang kembali ke Bukit Zion ini. Ya kan? Kenapa? Karena lahir 1889, Sultan Muhammad tahun 571, kan jauh sekali ini. Berarti ini oknum. Nah, saya membaca Yahudi dan Nasrani sebagai watak, tapi kita akan bahas Yahudi saja karena konflik Israel ini sebagai watak. Tapi amillah tahun sampai kau ikuti millah. Millah ini ada agama, ada yang katakan tradisi, ada yang mengatakan kepercayaan dan seterusnya, atau spiritualitas. Kalau spiritualitas berarti mana? Berarti gerakan Kabbala, kapalistik, ya kan? Berarti gerakan Illuminati. Berarti gerakan Freemason. Kenapa? Karena dibikin oleh Melkisedek, santrinya Musa Samiri muridnya Nabi Musa. Paham ya? Berarti kesana yang dimaksud. Silakan periksa banyak tafsir itu. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya petunjuk yang betul, ya petunjuk Allah semata-mata. Akan tetapi wala ini tabatahu ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi waliyun. Kalau kamu berbuat begitu, yang semau-maunya kayak Musa Samiri, ya Allah tidak akan membela. Oke. Lantas ya Bani 122 singkat ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ini mereka ini. Nah, oke. Wahai bangsa Israel. Israil adalah bapak yang sering jalan melakukan perjalanan. Jadi Israil adalah seorang spatialis atau spasialis. Spatialis. Orang yang melakukan perjalanan sama dengan mbahnya Nabi. Ismuhu Mujammi' Sayyid Qusay itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay ismuhu Mujammi. Nama aslinya Sayyid Mujammi. Kok dikasih nama Qusay? Litaqosihi. Karena beliau jalan ke penjuru-penjuru buldan, ke penjuru-penjuru negeri. Melakukan misi perdagangan ke Sita, Soif ya, ketika musim panas, musim dingin, ke Yaman sampai ke Bizantium, Konstantinopel, Alexandria di Mesir itu ya. Nah begitu Farid ya, jadi peta Afrika itu ada di kepala kita. Oh ini kesini, oh begitu. Nah teman-teman kalau menjadi ilmuwan begitu. Rohim peta kampung, mana desanya namanya di? Itu kan kecamatan ya kan. Oke, desanya apa? Ketupat ya kan. Nggak ada di peta itu. Ketupat, Katopa ya kan. Nah di desa. Oke, masa itu tok awasannya. Ayam pedaging petelur saja main ke Jakarta. Nah Anda sesekali begitu.
Oke. Saya kemarin foto di depan gedung PBB ya kan. Soalnya mau jualan rokok, tapi karena bulan puasa ya nggak jadi. Oke, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati, langsung ke 102. Wahai bangsa Israel. Nabi Yakub ya kan, punya anak 12. Zebulun, Levi, Naftali, kemudian Ruben, Yusuf, Benjamin ya, 12 orang itu, salah satunya Yehuda. Ya Bani Israil adhkuru, lagi Yahudi di keturunan Yehuda. Kira-kira ada yang baik kah? Ya banyak. Dan tentara-tentara Israel yang memerangi Hamas kemarin banyak yang Islam. Terus Anda membilang konflik agama, perang agama, itu kan lucu begitu itu. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu. Oke. Uzkuru ni'mati allati, ingatlah nikmat. Ini nikmat disebut satu ya. Bentuk jamaknya an'um. Atau apa ya? Na'ma bentuk jamaknya, na'ma atau an'umin. Ingatlah satu nikmat saja, ingatlah oleh kalian satu saja nikmatku, nikmatnya Allah, allati an'amtu alaikum, yang aku anugerahkan ke kalian, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku, maknanya Allah mengistimewakan kalian ya, 'alal alamin, di antara semesta. Ini zaman dulu. Disebutkan waktu itu mereka istimewa memang. Wattaqullah wattaqu yaumal la tajid. Oke, kita bahas nikmat ini apa dulu. Sekarang kita buka ke Baqarah ayat 40. Nikmat itu apa? Nah, kalau membuka kamus-kamus Quran, maknanya adalah nikmat ini anugerah tanpa modal. Anugerah tanpa modal yang dengan itu sangat berharga. Oke, agama, apa modal Anda untuk beragama Islam? Tidak ada itu hidayah dari Allah, tidak ada modal kita ya kan? Apa modal kita dari Allah ciptakan kita dari tiada menjadi ada? Tidak punya modal kita. Jadi tiba-tiba kita jauh dari Nabi, hidup 14,5 abad setelah Nabi, perjalanan jauh sekali dari Hijaz, dari Mekah Madinah ke Indonesia, kok tiba-tiba Islam? Itu kan sulit dinalar. Itu nikmat namanya. Mata bisa berkedip. Kita pernah iuran kah ke Allah itu? Ya Allah, saya iuran supaya dikasih mata. Ngasih saran, kita belum ada kok. Maka kalau ngaji hikam itu nikmat ijad tanpa modal, karena kita diadakan. Apa modalnya? Ketiadaan itu makhluk kok, dan kita belum ada. Lam yakun syai'an mazkuro, ya kan? Hal ta'ala insan hainun min dahri lam yakun syai'an mazkuro. Kita belum ada. Baru setelah ada nikmat imdad. Yang memelihara juga bukan kita, Allah juga. Nah, itu dia. Berarti nikmat ini sesuatu yang kita miliki tanpa modal, karena itu anugerah mutlak, murni dari Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baqarah 40. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi. Tadi kan punya fadilah, mereka punya keutamaan, cerdas begini kata-katanya, tidak semua. Yahudi yang bodoh juga banyak. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan tunaikanlah bi ahdi, janji kepadaku ya, untuk beriman taat dan ufi bi ahdikum, maka aku akan tunaikan. Oke, apa perjanjian mereka? Perjanjian mereka tidak meninggalkan Nabi Musa. Saya pergi ini dapat wahyu sebentar lagi. Mereka tinggalkan. Lalu bergeser ke Musa Samiri. Lalu 12.000 orang dieksekusi mati tadi itu. Nah, nanti ada yang membelot juga dari selain Musa Samiri ini. Ada yang terkenal, siapa namanya? Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro. Di zaman Bal'am bin Ba'uro ini terjadi apa yang disebut sebagai biochemical warfare. Perang kimia biologi. Jadi begini, pasukan Nabi Musa jadi dikirim wanita-wanita penghibur yang sudah terindikasi HIV. HIV zaman dulu lah ya, bahasa sekarang HIV. Virus B24 itu, virus HIV lah pokoknya itu. AIDS-nya. AIDS ini kalau bahasanya Dita ke Farid, aku ingin di sisimu selalu. Nah, saya cari tadi kosakatanya dulu, ya kan? Ada yang menonjol tapi bukan prestasi katanya. Ya Dita itu, oke. Lalu semua kena penyakit itu, kena penyakit sepilis ya, raja singa, kena penyakit gitu-gitulah, pokoknya penyakit kelamin itu. Maka Bal'am bin Ba'uro ini dicabut kenabiannya. Jadi jangankan wali, nabi saja bisa dicabut kewaliannya, kenabiannya. Oke, singkat kembali ke sini. Aufu bi ahdi.
Wahai, ini kan tadi suka dikasih nikmat, anni faddaltukum 'alal alamin, mereka cerdas. Bagaimana orang ini bisa menaklukkan dunia? Karena mereka Israel melakukan perjalanan, tidak di kampung tok. Nah seandainya loh ya, seandainya saya tinggal di Malang Selatan tok itu, dekat pantai Balikambang sana, apa ada kemajuan? Jadi ketika saya datang, belajar, iya ya, ini orang wawasannya hebat, gini-gini. Jadi justru gara-gara saya sering melakukan perjalanan pindah-pindah itu, saya mendapatkan banyak wawasan. Menjelajah dari satu buku ke buku lain, disiplin ilmu ke disiplin ilmu lain, mendapatkan banyak wawasan, dan seterusnya. Ya kan? Oke, itu dia. Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Ini sudah ingat satu nikmat saja, yang tidak modal. Kalau mau dihitung nikmat Allah bisa kah? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, tidak bisa. Detak jantung, denyut nadi. Sinar matahari suruh bayar. Sinar matahari 1 menit misalnya 1 juta misalnya. Berapa? Ya hitung saja kan. Dan seterusnya. Air semuanya, udara, oksigen bayar. Seandainya dihitung, dimaterialisasi seperti Yahudi yang tadi, wataknya kan mematerialisasi tadi kan, ya seperti Musa Samiri tadi. Oke. Ini oknum ya. Wah, seperti di sana itu kan. Wa'fu bi'ahdi, tunaikan perjanjianku. Ke Nabi Musa tidak ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, soal hari Sabat ya kan, dan banyak lagi mereka mengingkari itu. Ufi bi'ahdimu, aku akan tunaikan janjiku kepadamu. Wa iya ya farhabun. Oke. Farhabun ini rohbah ya. Farhabun, rohbah ini lari karena takut karena ada wibawa, berarti lari mendekat. Nah, itu berbeda dengan takut-takut yang biasa ya. Farhabun ya, irhab. Ufi bi'ahdikum wa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas ayat berikutnya ayat 41 biar cepat ketemu wataknya ini. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu wa la kafirin bi wa la tastaru bi ayati tsamanan qalila wa iyya fatakun. Oke. Nah, setelah iya ya farhabun, iya ya fatakun. Iya ya farhabun dalam konteks apa? Dalam konteks dianugerahi nikmat tapi mengingkari perjanjian dengan Tuhan ya kan. Lantas aminu, ayo berimanlah kalian semua bima anzaltu dengan apa yang aku turunkan. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nggak disebut Quran ya. Kenapa? Karena orang Yahudi gengsinya tinggi, kitabnya Taurat dan Zabur tok. Dan jangan dikira Nabi Isa juga Yahudi. Nabi Isa ini juga bangsa Israel. Bangsa Israel Nabi Isa itu. Hanya bedanya apa? Ajaran Nabi, kalau ajaran Nabi Musa lebih kepada syariat. Ajaran Nabi Isa lebih kepada hakikat, kepada tasawuf. Kenapa? Karena masyarakatnya sangat materialistik, masyarakat Yahudi ini. Jangan ke pasar katanya. Pasarnya disambung ke masjid. Enggak kok, kita di masjid. Ini nyambung pasar saya ke masjid katanya. Begitulah, pokoknya mereka pintar ngakal-ngakal itu. Apa yang aku turunkan apa yang aku turunkan, berimanlah kalian kepada yang aku turunkan. Maknanya Quran. Tidak disebut Quran ya, karena mereka cemburu kalau nyebut Quran itu. Dan ini bedanya Yahudi Nasrani. Umat Islam beriman kepada Taurat dan Zabur dan Injil, betul ya. Kita umat Islam wajib beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan seterusnya. Tapi mereka umat Yahudi tidak beriman ke Nabi Muhammad. Nasrani tidak beriman ke Nabi Muhammad. Itu saja yang membedakan. Makanya kata Syekh Sya'rawi, Syekh Mutali Sya'rawi, orang lelaki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani atau ahli kitab. Oke, kalau teman-teman belum tahu, selain sebutan Israel, Yahudi, kalau Yahudi pasti sebutannya negatif. Waqalatil Yahud, orang Yahudi berkata begini, yadullah maghlulah, tangannya Allah terbelenggu di Quran. Kemudian waqalatil yahud laisatin nasru ala syai' waqalatil nasru laisatil yahudu ala syai', atau walan tardu angkal yahud. Jadi Yahudi ini negatif pesannya. Jadi oknum yang ayat-ayatnya negatif. Kalau Israel belum tentu. Israel tadi itu bagus itu. Anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Atau di sini. Ya bani Israil ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyya farhabun. Ayo takut ke Allah saja, ke aku saja. Wa aminu, perintah kedua adalah protokol yang kedua seharusnya sebelum nanti diganti protokol Zionis dalam Theodor Herzl tadi itu, gerakan kembali ke Bukit Zion, simbolnya mata satu, Freemasonry, kemudian bintang Daud, itu kan simbolnya kan.
aminu bima anzaltu musaddiqan, berimanlah kepada yang aku turunkan, yakni Quran, yang mana Quran adalah musaddiqan lima ma'akum, membenarkan Taurat dan Zabur. Taurat, Zabur, Injil. Oke, Taurat ini kan Ten of Commandment, ya kan? Di perjanjian lama, di Old Testament disebut Torah, Zabur disebut Mazmur. Zabur ini lembaran suci, Zuburo, Zubarul Hadid, yang begitu di Quran juga banyak ayat-ayat seperti itu. Oke. Kemudian wala takuna awwala kafirin bih, jangan kamu menjadi orang yang mula-mula ingkar bihi kepada Quran. Kenapa? Di Taurat, Zabur dan Injil sudah ada nubuat Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad sudah ada. Para nabi ini kenal ke Nabi Muhammad bagaimana? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Kenal ke Nabi seperti bapak kenal anak. Itu cari ayatnya, ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, yang gitu itu. Mereka kenal Nabi Muhammad ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti bapak kenal anak. Mohon maaf seandainya bapak ini buta atau tunanetra, kenalkah ke anaknya? Kenal, tahu ke suaranya, anaknya sendiri kok. Jadi mereka kenal betul ke Nabi Muhammad akan ada Nabi terakhir nanti. Tapi mereka sembunyikan. Ini protokol berikutnya, ini menarik ini, dan ini lebih menarik ini. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Mereka jual belikan Quran, ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Apa itu yang ada di Taurat, Zabur dan seterusnya ya? Wa iya yafattakun. Jadi dalam konteks memperjualbelikan agama, Ustadz ini kan oknum agamawan, oknum politisi, oknum ilmuwan. Iya yafattakun, bertakwalah. Dalam konteks mengingkari perjanjian dengan Tuhan adalah iya yafarhabun. Apa yang dilakukan Yahudi itu? La talbisul haqqa bil batil. Mereka talbis, mencampur adukkan hak dan yang batil. Yang kedua, wataktumul haq. Padahal antum ta'lamun, kalian mengetahui. Itu watak-wataknya. Selain materialistik wataknya, karena Nabi Musa pergi 30 hari ditambah 10 menjadi 40 hari, lalu bikin sesembahan dari anjelan jasadan, ya kan? Sapi, patung sapi. Kemudian materialistik mereka, jadi ranah ketuhanan, spiritualitas berusaha dimaterialisasi agar tajasum, agar antropomorfistik. Kemudian talbisul haq bil batil. Kemudian matanya tashtaru bi ayati tsamanan qalila, memperjualbelikan Tuhan dengan harga yang murah. Mengingkari perjanjian, yang kedua, yang ketiga adalah tashtaru bi ayati tsamanan qalila, memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Berarti politisasi ayat, politisasi masjid. Kemudian makanya ada firman Tuhan bagaimana itu? La taghurrannakumul hayatad dunya, kamu jangan terpedaya oleh kehidupan dunia. Harta, jabatan, wanita, tahta, kuota, data, apalagi Toyota, banyak kan ya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, kamu jangan tertipu dirimu sendiri. Kehidupan dunia kelihatan, nampak jabatan, popularitas, tapi tertipu diri sendiri mengatasnamakan Tuhan, itu yang berbahaya itu. Itu syahwatun khafiyah kalau ngaji hikam. Kemudian talbisul haq bil batil. Ini sudah yang keempat ini. Taktumul haq, menutupi kebenaran Quran antum ta'lamun, padahal mereka tahu. Nah, solusinya apa? Kan berapa tadi? Berapa problemnya di sini? Adalah uzkuru. Ini kan perintahnya ingatlah nikmat allati an'amtu alaikum, atau sebelumnya uzkuru nikmat anni faddaltukum alal alamin. Dua kan nikmat itu kan? Sudah dikasih dua fasilitas, ijad dan imdad. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengingkari perjanjian, kemudian menjadi awwal kafirin bih, orang yang pertama mengingkari, tastaru bi ayati tsamanan qalila, materialisasi tadi itu kepada dunia spiritualitas atau ketuhanan, talbisul haq bil batil, taktumul haq antum ta'lamun. Nah, di tengah kegalauan seperti itu ada perintah aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Aqimus sholah, atuz zakah, warka'u ma'ar-raki'in. Oke, aqimus sholah sisi apa? Kesalehan personal, sisi ketuhanan. Wa atuz zakah, kesalehan sosial. Kesalehan sosial, tidak hanya kesalehan personal. Tapi kalau kesalehan sosial saja, kok kayak materi banget ya. Ditambahkan lagi oleh Allah di sini warka'u ma'ar-raki'in. Ayo sholat jamaah. Kamu dapat spiritualitas, dapat pula keuntungan sosial. Atau ini persis bahasanya Ibnu Khaldun, fajauhurul ijtima' wal iktisad wa jauhurul iktisad wal ijtima'. Hakikat sosiologi antropologi adalah jauhurul ijtima' iktisad, ekonomi. Dan hakikat perekonomian adalah antropologi atau sisi pengetahuan sosial atau gerakan sosial.
Nah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlunal kitab fala taqilun. Apakah engkau akan nyuruh-nyuruh orang berbuat baik ya kan, dan bil birri ya berbuat kebaikan, maknanya beriman kepada Muhammad, wa tansawna anfusakum. Ini watak orang Yahudi Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nazir, pelarian dari Mesir, 70.000 orang dipimpin Nabi Musa menyeberangi Red Sea, Laut Merah. Ayo kamu beriman ke Nabi Musa, ke Nabi Muhammad. Mereka sendiri tidak melakukan, wa tansawna anfusakum. Mereka gengsi mau beriman ke Nabi Muhammad itu, mau mengimani Quran. Kenapa? Kecewa karena Nabi terakhir bukan bangsa Yahudi. Nah, tapi bangsa Arab. Quraisy, meskipun Nabi Muhammad pendatang ya dari Babilonia, bukan Arab asli. Jadi beliau musta'ribah, Arab naturalisasi, Arab pendatang. Ya kayak di sini kan Dita ini kan pendatang ya kan dari Thailand, karena Stupa ya kan, kemudian siapa Zidan dari Somalia, kemudian Rohim ini dari luar angkasa, dari planet Neptunus ya, beda lagi. Nanti Anifadul Tukum diulang lagi di bawah, ini keren ini ya, ada diulang lagi ya. Sudah ada ketemu solusi. Antum padahal kamu tatluna, membaca dan mengikuti kitab suci. Afala taqilun. Jadi kata orang Yahudi begini. Orang Yahudi ini bilang, ya Bani Qainuqa, Bani Nadir bilang ke orang Madinah, kamu iman ke Muhammad, itu nabi terakhir, ada di kitab suci kami, tapi mereka tidak beriman. Ya sama dengan begini. Ayo sodako yang banyak, itu kata Ustadz ya kan, yang banyak di forum ngaji lah seperti ini. Di jamaahnya ribuan. Sodako yang banyak. Langsung istrinya di rumah itu ada kambing, semangka, disodakokan semua, motor. Kemudian nyampe rumah, Ustaz, mana barang-barang kita? Ya kok kan ceramah sedekah tadi, aku sedekahin semua. Itu maksudnya bukan untuk kita, tapi untuk jamaah. Nah itu dia. Itu kira-kira bahasa Qur'annya begini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kok kamu nyuruh-nyuruh orang berbuat baik, engkau sendiri tidak, wa tansawna, kau lupakan dirimu sendiri. Padahal engkau tatluna kan tilawah, membaca, diikuti perilaku. Afala taqilun. Nah, oke, saya tidak sanggup dengan itu Pak, katanya. Oke, kalau tidak sanggup, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah ya bis-sabri, dengan kesabaran, was-shalah, dan menunaikan sholat, atau makna yang lain berdoa. Innaha lakabiratun. Menarik ya. Innaha, seharusnya kan innahuma, ya kan? Seharusnya kan kembali ke innahuma, karena dua. Tapi kok ke sholat saja? Innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Oke, khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Nah, ada ilustrasi menarik begini. Ini sini bukan kata saya, ini ilmunya Profesor Quraisy Shihab ini. Ya, saya baca di buku beliau, jadi begini. Ilustrasi khusyuk itu begini. Kita diundang ke pameran lukisan. Kayak kalian diundang ulang tahun 12 itu loh ya kan? Diundang kartu HP yang gitu-gitu kan ya, dan diundang gitu. Ketika judi ya Pak. Nah, diundang. Jadi film DOE itu ya diundang. Orang pertama tidak datang, orang kedua datang, tapi ini awam, pokoknya datang saja karena diundang. Jadi yang pertama tidak datang, diundang, sudah, berarti tidak khusyuk kan? Yang khusyuk adalah diundang, datang meskipun tidak ngerti, pameran lukisan. Apa ya? Jelas pokoknya saya ketemu orang gitu. Kayak Rohim itu loh, ada undangan, undi-undi saja, apa yang gitu kan? Terus pokoknya datang saja kan? Nah, yo apa arek-arek iki katanya dengan logat Madura ya. Oke. Ini bukan rasis sih, bukan. Diundang, ngerti tidak ngerti datang saja. Kita diundang ngaji datang. Yang kedua datang, dia tidak ngerti tapi dia suka. Bagus lukisan ini ya. Nah, kalau Rohim yang diundang datang hanya untuk makan-makan saja. Ada makannya nggak? Kalau ada datang. Datang, tidak ngerti. Ini tidak ngerti tapi suka. Ya saya suka lah. Yang ketiga, dia paham tapi sedikit. Wah iya ya, bagus ini lukisan ini. Saya kenal ini yang melukis misalnya Raden Saleh. Misalnya yang melukis adalah Pablo Picasso misalnya ya. Michelangelo, yang banyak kan karya-karya mereka itu. Oke. Nanti yang keempat, yang kemudian ini kalau dibaratkan Islam, iman, ihsan, ikon. Yang keempat adalah dia ngerti, diundang, datang, ngerti, paham betul lukisan, saking nikmatnya, khusyuk, saking intimnya menikmati lukisan, sampai ditepuk tangannya nggak terasa dia. Jadi ditepuk lah ya oleh Mister apa, yang pakai topi nunduk itu loh ya kan, yang tahu-tahu pakai jubah ya di tempat sampah itu. Saya kira tukang sampah dia.
yang ngasih kartu-kartu itu. Tapi bukan yang dukun ya, bukan yang dukun yang kartunya jadi hilang, bukan. Nah itu kemudian ini khusyuk yang keempat. Nah kira-kira khusyuk itu begitu. Jadi dimulai dengan taat, sholat itu taat, menghayati maknanya semua. Dan Nabi itu frekuensi khusyuknya berbeda-beda. Buktinya apa? Beliau pernah mempercepat sholat gara-gara ada anak nangis karena ibunya jadi makmum. Beliau pernah lama sekali sujud karena cucu beliau main-main di pundak. Nah, seperti kadang beberapa kali anak saya. Nah, ini mengindikasikan bahwa adakah orang yang lebih khusyuk dari Nabi sholatnya. Berarti khusyuk ini bukan tidak sadar. Kalau Anda sholat tidak sadar, jangan jadi imam. Karena duhur bisa 16 rakaat nanti, iya kan? Tidak sadar. Nah, ada juga khusyuk, pseudo khusyuk. Sebenarnya tidak pseudo khusyuk. Keliru toh. Jadi keliru saja. Walantu abduna ma'bud itu lama sampai setengah jam bahwa walantu abduna ma'bud ya. Akhirnya cepat disudahi lakum dinukum mumaddadah. Nah, langsung Allahu Akbar. Nah, bisa dikritik kalau sudah Allahu Akbar itu. Nah, oke, jadi innaha lakabiratun. Maknanya begini. Kita tinjau dua perspektif dan ini ayat terakhir ya. Supaya ketemu caranya khusyuk. Ini bisa beri masalah innaha lakabiratun. Kenapa? Karena sholat dan maupun sabar, Anda tidak bisa sabar kalau tidak berdoa. Makna sholat doa saja, doa dulu. Bagaimana di Quran ayat bahwa sholat itu maknanya doa? Mana ayatnya itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Khudz, ambillah Muhammad dari harta benda mereka, pungutlah zakat maknanya. Sedekah itu zakat wajib. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan mereka secara zahir, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka secara batin. Wa sholli 'alaihim, masa Nabi suruh sholat ke mereka? Berdoalah atau doakan mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doa Muhammad, sakanun lahum, menenangkan hati mereka. Nah, di sini makna harfiah doa. Kita tidak bisa sabar kalau tidak berdoa, tidak bisa berdoa juga kalau tidak sabar. Tak sabar nih ya kan. Nah, sehingga innaha ini diartikan satu, sholat. Sebenarnya khusyuk ini tidak hanya dipakai sholat ya. Anda boleh mengatakan haji itu khusyuk. Kan orang bilang haji mabrur ya kan. Mabrur itu kan beroleh kebaikan. Kok pesepak bola tidak mabrur misalnya. Nah, kadang ada pemikiran-pemikiran begitu ya. Yang kata Pak Hilal lalu ditulis di buku Tersesat Jalan yang Benar. Tidak, itu sebenarnya sikap kritis, bukan iseng ya. Tapi karena beliau ustadz ya, masa saya kritik ya kan, ya sudah. Oh ini filsuf begini ini. Oke. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Cara nyusup bagaimana? Yazunnuna annahum mulaqu. Enggak usah iman, enggak usah yakin, menduga saja. Dia menduga akan ketemu Allah, dia khusyuk itu. Maknanya Rohim, kalau mau sholat khusyuk, anggaplah ini sholat terakhir Anda. Isa, kalau mau semangat ngaji, ini ngaji saya terakhir Pak. Kira-kira paham enggak paham isi sholat, tetap sholat man. Karena Maman pikirannya enggak di sini, tapi enggak apa-apa man. Yes. Sesuai dengan kesombongan sahabat. Oke, lalu nah, jadi khusyuk ini mulaqu rabbihim. Dia yakin ketemu Tuhannya. Atau ketemu mulaqu rabbihim maknanya ketemu pahala. Ketemu Allah, ketemu pahala, ketemu rahmatnya. Atau mulaqu rabbihim makna yang paling populer kalau buka tafsir rumah atau Bari al-Baghawi Ibnu Katsir al-Qutubi maknanya mati. Mulaqu rabbihim mau ketemu Allah, mau mati. Besok mati pasti khusyuk sekarang. Atau ketemu rahmat, ketemu surga dan lain-lain ya. Annahum ilaihi raji'un. Nah, ini yusron banget ini. Hanya kepada Allah akan dikembalikan. Dan ayat ini dibungkasi dengan ya bani Israil amin wa taqu yaumal ladzina yang tadi sudah dibahas itu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini dibacakan saja ya kalau gitu. Saya ada, sebentar saya buka di WA ya ini ya. Oke, yang saya tahu dari ini saya baca dari Ustadz Maman.
minta apa tadi, sejarah ya, betul ya? Itu buku yang saya adalah Max Isaac Dimon. Max Isaac Dimon. Banyak ya buku-buku. Ya Karen Armstrong tadi ya. Max Isaac Dimon. Isaac Dimon. Ini sejarah Israel juga ada, sejarah Yahudi. Oke, dari ini yang di WA ke saya. Terima kasih Ustaz Maman. Dari Dul Wa'ab. Coba perhatikan sejarah Zionis Israel dan protokolnya, dan ada Rabi Yahudi yang menentang Zionis Israel tersebut. Yang ditakutkan bukan Yahudinya, tapi Zionis. Bukan saya bilang begitu tadi. Putar lagi rekamannya Mas. Tapi Zionis menguasai Palestina dan sampai kiamat Zionis Israel. Oh, sampai kiamat Anda tahu dari mana begitu? Masa gitu orang cerdas? Sampai kiamat tahu dari mana sampai kiamat? Quran Anda bilang gitu kok. Kita ngaji tafsir ya. Jadi jangan emosi, santai saja. Dul Wa'ab, begini Dul Wa'ab. Coba perhatikan sejarah Zionis Israel Saya baca Mas. Ini bacaan saya lama. Dan saya tidak akan ngaji kalau saya tidak ilmuwan. Oke, dan protokolnya. Dan saya hafal semua tadi itu. Dan saya tanpa teks tadi, saya jelaskan tadi itu. Tanpa lihat saya, tidak ada teks depan saya, hanya Quran saja. Oke, itu dia. Dan ada Rabi Yahudi, Rabai seharusnya ya, Yahudi yang menentang Zionis Israel tersebut. Ya banyak. Siapa yang nulis buku? Yang nulis buku sekularisme? Atau Edward Said tahu? Edward Said tahu yang nulis buku orientalisme. Itu orang Kristen tapi membela Yahudi. Bukan hanya Islam, banyak yang gitu-gitu. Makanya saya bilang tentara Israel yang Muslim ada. Di Yaman yang Kristen itu banyak. Bahkan partai komunis ada. Nah makanya lihat ini secara cerdas. Oke. Tapi Zionisnya yang menguasai Palestina, dan sampai kiamat Zionis Israel ini akan terus menganggap bangsa mereka lebih mulia dan yang lain adalah binatang yang halal dimusnahkan. Kok tahu dari mana sampai kiamat ini? Ya kan? Nah, Hamas itu melawan Zionis Israel, bukan Yahudi sebagai agama. Dan mayoritas penduduk Israel adalah Zionis. Oke, ini pernyataan ya. Jadi tidak perlu saya tanggapi, ini pernyataan dari Dul Wa'ab. Nah, jadi tidak usah saya tanggapi. Ya, oke. Tapi Anda boleh berpendapat, cuma saran saya belajarlah sampai cerdas dulu, sampai pinter baru berpendapat. Oke, begitu. Ada lagi? Oke, baik. Apapun itu saya ucapkan terima kasih kepada Dul Wa'ab ya. Nah, jadi begini. Kenapa saya mulai dari Quran? Supaya kita tahu wataknya Yahudi. Tadi saya bilang Zionis lahir tahun berapa sih? Gerakan kembali ke Bukit Zion ini, Theodor Herzl. Nanti kembali bikin negara Israel. Siapa saja? David Ben Gurion, Isser Peter, Isser Herel. Kemudian Perdana Menteri wanita, salah satu pendiri negara Israel adalah Golda Meir. Dia nanti punya mantu Michel Aflaq. Michel Aflaq pendiri Partai Ba'ath, Partai Kebangkitan, tidak usah bangsa, Partai Ba'ath. Mengadopsi pemikiran seorang filsuf Prancis namanya, ada yang tahu? Ada? Ernest Renan. Ini bacaan saya lama begini nih Mas Dul Wa'ab, bacaan saya lama gini ini. Dan saya bukan sombong ya, bukan. Tapi biasalah, kita ilmuwan lah, biasa gitu. Hanya kalau ini sampai kiamat, sampai dari mana buktinya mereka? Sebutkan ke saya ayat Qur'annya. Kita tidak tahu masa depan, kita bukan nabi. Dan kalau bilang Zionis ini sampai kiamat, ya sekarang gini saja. Di Quran dikatakan silakan dibuka surat Al-Kafirun ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma'bud. Kalian wahai orang kafir tidak akan menyembah yang kami sembah. Orang Kristen masuk Islam banyak. Yahudi masuk Islam banyak. Hindu. Berarti ayat Quran salah. Ya tidak begitu cara baca Quran. Makanya perlu sabab nuzul. Makanya perlu tafsir ya kan. Dan saya baca bukan belasan tapi puluhan tafsir. Tafsir Rummahat itu maaf ya, At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi yang nanti disederhanakan dalam Jalalain. Ya saya tidak sebut hafal lah, tapi saya luar kepala itu gitu. Anda tahu, Anda sebutkan apa, saya sebutkan tafsirnya itu. Nah itu bacaan saya lama dan ngaji belasan tahun gitu, bukan proses singkat. Oke. Kemudian kalau dikatakan lantar doang kal Yahudi hatta tatabi'a millatahum. Ini apa semua Yahudi? Jangan lupa istrinya Kanjeng Nabi itu Yahudi. Namanya Siti Sofiyah binti Huyai al-Akhtab. Dihina, dibully oleh orang-orang. Nabi nikahi Yahudi rek, gitu kan, macam bulian kalian. Dan gitu. Kalian menghina Nabi Harun. Ini anak dari saudara saya.
berarti putranya Nabi, keturunan Nabi Harun. Berarti ini Yahudi sebagai apa? Kalau disebut Zionis lah yang katanya sampai kiamat, gerakan kembali ke Bukit Zion, ini sebenarnya kalau panjang ya kalau cerita ini, gerakan kembali ke Bukit Zion itu di mana? Sekarang Yahudi itu Cina. Tengok saja, dan itu ayat Quran, nas Quran begitu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan dawala yudawilu, akan dipertukarkan, dipergantikan. Loh, mereka kalah dulu, sekarang menang. Ya wajar dong. Kita di masa lalu Indonesia jaya, sekarang kalah. Ya wajar. Kejayaan dipertukarkan, diperkilirkan, dipergantikan. Itu biasa gitu-gitu itu. Amerika ya diambang kehancuran, sekarang senja kalah, sekarang China yang menguasai. Dan transaksi dunia pakai yuan semua. Dan itu biasa gitu-gitu. Biasa, ya kan? Biasa, enggak. Kata anak kecil kan biasa itu, enggak ada. Jadi kepada tadi yang menanggapi ya nggak apa-apa, itu pendapat Anda dan kita berbeda. Kenapa? Saya ilmuwan. Nah, ini pertanyaan lagi dari Kang Walid. Mengenal larangan bagi kita kaum muslim untuk tidak buat perjanjian dengan kaum Yahudi, dan asal dulu perselisihan dengan Bani Koinuko itu Sepundiai. Wah, itu Sepundia. Saya kira Pulau Sapudi ini. Masa tetap harus bikin perjanjian dengan mereka? Oke, gini saja. Ayat Quran saja saya sebut. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu alaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullahu, Allah tidak melarang kalian an tabarru wa tuqsitu. Siapa orang Yahudi yang membantu Nabi di perang Uhud? Siapa? Namanya Mukhairik. Jadi banyak orang Yahudi ini bantu Islam, banyak sekali. Yahudi yang sekarang gini saja, kalau Anda mau tahu Yahudi di Surabaya ada. Dan banyak di semua tempat di Indonesia itu, yang di Surabaya saja dan itu punya apa ya? Kita ndak menyebut inilah ya. Apa tempat ibadahnya itu? Mungkin bukan sinagoga lah ya, tapi kurang layak disebut sinagoga. Kadang berupa kontraan saja. Tapi itu memang ada bekas mengambil sedikit sejumput debu dari Wailing Wall, tembok ratapan, dibawa ke sana. Taruhlah itu semi sinagoga lah itu. Anggaplah semi sinagoga, bukan sinagoga asli lah, bukanlah ya. Dan itu banyak. Dan itu orang Jawa juga yang di Surabaya, orang sebagian Tionghoa ya kan. Dan itu biasa, apa kita sebut bangsa Yahudi? Itu Yahudi sebagai agama. Makanya di awal kita sebut Yahudi sebagai agama, Yehuda sebagai putranya Nabi Daud alaihissalam. Ya saudaranya Neftali, Sam'un, Zebulun, kemudian Ruben, ya Yusuf, Benjamin saudaranya itu ya. Kemudian Yahudi sebagai bangsa, karena sudah beranak pinak. Kemudian Yahudi sebagai agama atau Zeus ya. Kemudian ada juga Yahudi sebagai Zionis. Lalu yang mana? Nah, yang dihadapi Nabi ini kan Bani Koinuko ya, Bani Nazir itu. Nah, nanti pecah perang Khoibar tadi itu. Jadi larangan bagi kita berjanjian ya. Tidak ada larangan. Lantar doangkal Yahud tadi itu apa sih? Bagi mereka karena punya kebiasaan itu. Nah sekarang begini, ini watak Tardi itu ada mengingkari perjanjian. Politisi Indonesia ya banyak di Jakarta itu, bukan Yahudi tok ya kan. Kemudian tastarubi ayati sama nangkut, memperjualbelikan ayat Tuhan dengan harga yang murah. Itu kelakuan Ustadz TV begitu. Ayo sedekah, berapa? Mobil, mau jadi kereta api mobilnya, sedekahkan katanya, begitu kan. Jam tangan ya kan, jam tangannya apa? Rolex ya kan, mau jadi apa? Sedekahkan katanya. Talbisul haq bil batil, ini kita semua ini. Wataktumul haq, menutupi kebenaran, bukan Yahudi, ini kita ini. Maka tadi di awal saya singgung, ini Yahudi sebagai watak, sama dengan setan, bukan sebagai noun, kata benda, tapi kata sifat, ada di kita. Jangan-jangan ini kita semua ini, maksud saya itu. Ini refleksinya ya. Kemudian kita benci Yahudi, itu kita benci apanya? Kita benci karena kita tidak sehebat mereka, kita tidak cerdas mereka, atau apa? Ya kan? Kalau mau pintar seperti mereka ya belajar, tidak ada lagi. Masih belajar Pak, katanya Niko ya kan? Nah, Him kalau mau pintar bagaimana Him? Filsafatnya orang Madura kata Rohim, ajar. Nah, jadi apa ya, silahkan bikin kerjasama. Sebutkan semua merek elektronik dunia, merek otomotif dunia, fashion dunia, itu kan banyak punya Yahudi ya kan. Yang kerja di situ siapa?
Alien kah? Yang kerja banyak orang Islam juga itu. Terus kita dianggap diperbudak dan lain-lain. Nah, tadi di awal, kenapa bangsa Arab yang di Palestina kalah? Mereka sombong. Itu saja sebenarnya. Sama dengan umat Islam lari tunggang langgang di perang Hunain, padahal Nabi masih hidup, masih ada. Tapi di Badar tidak. Bagaimana? Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Kita merasa hina, merasa nista, rendah di hadapan Tuhan. Tuhan kasih pertolongan. Jadi kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, selesai. Tapi di perang Uhud tidak ikuti saran Nabi, terpedaya macam-macam lah, begitu ya. Masih ada lagi? Ini yang terakhir dari ya, ini dia dari Tea Abah Gaul. Siapa yang su'a hifzi ilmu pengetahuan, arti simpulan setiap kalimat yang ada di dalam sholat 5 waktu. Apa kata Imam Waqi? Pertanyaan sulit dimengerti. Jadi siapa yang suka ini mungkin ya. Sebentar. Sabar ya. Siapa yang su'a hifzi ilmu pengetahuan? Oh, siapa yang su'a hifdin, ya kan? Oh, ini syakautu ila waqi su'a hifdin ya wa farsadani ila tarkil ma'asi. Nah, itu dia. Saya bertanya ke Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya guru yang terkenal saja 250-an. Guru-guru yang hebat lah ya. 3 diantaranya perempuan. Kemudian salah satunya Imam Waqi ini. Saya soal buruknya hafalan saya hafalan saya buruk ini Imam. Maka beliau menyarankan arsyad ini beliau memberi irsyad, memberi bimbingan spiritual, tinggalkan maksiat katanya. Jadi bukan hanya siat, Rohim, sama mak-maknya ditinggalin juga. Nah, maksiat ya kan. Kesimpulan setiap kalimat yang ada di dalam sholat 5 waktu dan sebagainya. Ini apa ini kok pertanyaan gini ya? Siapa yang su'ahidi ilmu pengetahuan, arti kesimpulan setiap kalimat yang ada di dalam sholat 5 waktu dan sebagainya. Apa kata Imam Waqi? Yang tadi itu ya saja yang saya tahu, yang kata Imam Waqi. Jadi soal kesimpulan dalam setiap sholat, ya kesimpulannya terus saja sholat dengan baik menurut saya itu, dan terus diperbaiki ya. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat Fatihah dari Fatihah yang kita baca tadi, semoga dapat fadilah keutamaan Quran. Yang ini tidak kalah penting, ini perspektif ya. Jadi ini bacaan saya, Anda boleh punya bacaan yang lain. Tadi 2 buku yang saya rekomendasikan ya. Dan sebenarnya banyak. Dan apa yang saya sampaikan tadi, kalau Anda mau googling, banyak sekali. Banyak sekali gitu-gitu itu. Dan ayat ini memang laris jualannya Ustadz. Lantor doang kal Yahud. Yahudi yang mana? Walan Nasoro, Nasrani yang mana? Kenapa? Nabi Muhammad yang mengakui kenabian Nabi Muhammad siapa? Orang Nasrani. Namanya pendeta. Masih ingat? Pendeta Waraqah bin Naufal, betul ya. Jadi kita biasa, makanya ada ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. La yanhakum, Allah tidak melarang kalian selama alladzina 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, tidak mencederai kita sebagai umat beragama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak merusak tatanan atau mencederai kita sebagai umat bernegara, antabarru, untuk senantiasa berbuat bir, matuk situ, dan bersikap moderat. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu dia. Kalau 2 dicederai kita sebagai umat beragama dan bernegara, ya maka kita melawan mereka. Ustadzkah dia atau ulamakah dia, tapi kalau merusak tatanan, merusak negara, merusak persatuan, merusak Bhinneka Tunggal Ika, ya mereka musuh agama, musuh negara, meskipun bajunya ustadz, meskipun bajunya oknum ulama lah, kira-kira seperti itu. Demikian, Allah yafiqna ila sabilil muslimin, Allahu minkum. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah yafiqna ila sabilil muslimin, Allahu minkum. Allahumma fi ila mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.